Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman wa amalan wa ikhlasan tuqarribuna ilaika amina amina rabbal alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd, mari kita buka ngaji kita kali ini dan baca surat Al-Fatihah. Ala kulli niyatin shalihah wa ila hadrat Mustafa sayyidina Muhammad Husain. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Stain. Surat al-ladzina. Da'in. Allah. Amin. Hari ini kita nyampe hadis ke nomor 7 ya. Hadis yang begitu pendek dan dihafalkan. Nah, hadis ini dihafalkan untuk yang yang masih di rumah, nanti hadis ini dihafalkan. Ad-dinu mulai ini. Qala ad-dinu nasihah. Qulna liman? Qala lillah wa li kitabihi wa li rasuli wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Itu ya semuanya, mulai ad-dinu sampai rawahul Muslim. Sampai itu dihafalkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung saja kita baca, soalnya ini penjelasannya ternyata panjang. Ternyata meskipun hadisnya pendek tetapi mengandung unsur makna yang begitu luas. Ini karena memang keistimewaan Nabi kita ya, keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu salah satunya kalimatnya yang diucapkan sedikit tapi mengandung makna yang sangat-sangat luas. Oke, langsung aja kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Wa bihi qala an Abi Ruqayyah Tamimi bin Ausinid dari radhiyallahu an. Dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu an, anna nabiyya, bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, ad-dinu agama, an-nasihatu itu adalah nasihat. Qulna, kami bertanya, liman, kepada siapa? Qala, Nabi menjawab, lillahi, kepada Allah, wali kitabi, dan kepada kitab Allah atau Al-Quran, wali rasuli, dan kepada utusan Allah, kepada Rasul Allah, wali a'immatil muslimina, dan kepada pemimpin-pemimpin orang Islam, wa ammatihim, dan kepada orang-orang orang-orang awam Muslim. Nah, jadi hadis ini begitu pendek yang menjelaskan tentang ad-din, bahwasanya ad-din agama, an-nasihah kita lihat, kita baca, ad-dinu agama, an-nasihatu itu nasihat. Nasihat itu apa sih? Ini perlu dicatat. Nasihat adalah kalimat yang diungkapkan untuk yang diungkapkan untuk kebaikan bagi yang diajak bicara atau yang dinasihati. Sekali lagi saya ulangi, nasihat adalah kalimat yang diungkapkan untuk menginginkan kebaikan pada orang yang dinasihati. Apa itu nasihat? Nasihat adalah kalimat yang diungkapkan untuk kebaikan orang yang dinasihati. Itu namanya nasihat. Ad-dinu
Ad-dinu agama, an-nasihatu itu nasihat. Agama tidak lain adalah untuk saling mengingatkan. Intinya agama itu saling mengingatkan, saling menasih. Kulna terus, nah, para sahabat bertanya, kulna, kami bertanya, kita bertanya para sahabat, liman, bagi siapa? Qala, Nabi menjawab, lillahi, kepada Allah. Yang pertama, nasihat kepada Allah. Maksudnya nasihat kepada Allah ini apa? Nah, ini mungkin yang perlu dicatat, nanti kayaknya keluar di kuis. Maksudnya nasihat kepada Allah maksudnya gimana? Maksudnya adalah mengingatkan orang lain untuk bentuknya. Bentuk nasihat kepada Allah adalah mengingatkan kepada orang lain untuk senantiasa melaksanakan taat pada Allah. Yang pertama, melaksanakan taat dan menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuknya nasihat kepada Allah adalah seperti itu. Yang pertama, yaitu mengingatkan teman kita yang kayaknya, atau saudara kita, atau ayah kita, teman kita di sekitar, orang-orang di sekitar kita yang kelihatannya sholatnya agak males, sholatnya agak akhir-akhir telat, menjelang waktu mau habis, maka kita nasihati untuk sholatnya untuk lebih semangat. Kita lihat teman kita suka maksiat, maka kita ingatkan, kita nasihati agar meninggalkan maksiat. Kita lihat ada saudara kita lihat ada orang di sekeliling kita yang kurang hormat kepada orang tua, maka kita ingatkan bahwasanya hormat kepada orang tua itu adalah perintah Allah. Itu bentuk yang pertama, bentuk nasihat kepada Allah, yaitu mengingatkan senantiasa taat dan menjauhi maksiat larangannya. Bentuk yang kedua adalah mengingatkan ibadahnya itu untuk ikhlas. Bentuk yang kedua adalah selalu mengingatkan ikhlas dalam beribadah. Kita lihat bentuk yang kedua, kita lihat kalau ada orang-orang yang di sekeliling kita, adik kita semisal, adik kita pengen disayang orang tua, akhirnya rajin baca Quran. Nah, diingetin adik kita, dek, baca Quran itu ibadah mencari ridhonya Allah. Maka harusnya kita jangan sampai ketika kita membaca Quran niatnya salah. Harus ikhlas mencari ridho Allah. Kita lihat teman kita belajarnya pengen cari nilai saja. Kita ingatkan, bro, sis, bahasa kalian, akhi, ukhti. Nah, bahasa kalian kalau di rumah mungkin bro, sis, kalau di pesantren mungkin akhi, mungkin ukhti, atau panggil namanya siapa, si fulan belajarnya yang ikhlas karena mencari ridha Allah, bukan untuk sekedar mencari nilai. Kita juga melihat ketika di pesantren mungkin teman kita yang sholatnya hanya karena mengikuti peraturan di pesantren, hanya karena disuruh berangkat oleh pengurus dan lain sebagainya. Kita ingatkan bahasanya kita berjamaah, kita membaca Al-Quran itu ikhlas murni mencari ridha Allah. Itu bentuk yang kedua, senantiasa mengingatkan ikhlas dalam beribadah. Bentuk yang ketiga adalah senantiasa mengingatkan, berperilaku dan mengingatkan bahwasanya mencintai dan membenci atas dasar Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Gimana gambaran mencintai karena Allah dan membenci karena Allah itu gimana sih gambarannya? Contohnya, ketika ada seseorang yang kita lihat, oh ibadahnya rajin, oh anak ini soleh soleha, semisal, maka kita ajak dia untuk berteman agar ibadah kita lebih semangat lagi, agar eh, apa namanya semangat kita dalam beribadah lebih tinggi. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Maksudnya mencintai karena Allah itu bukan sekedar hubungan laki-laki maupun perempuan seperti yang ada di TV, di lagu-lagu dan lain sebagainya. Bukan. Kita menyukai teman kita itu juga namanya cinta. Kita suka teman kita. Saya semisal punya sahabat Ustadz Sauki. Nah, saya mencintai Ustadz Sauki fillah karena Allah Subhanahu wa taala. Alasan saya mencintai Ustadz Sauki adalah karena beliau orangnya rajin ibadah. Karena beliau senantiasa ketika saya salah, beliau selalu mengingatkan. Akhirnya saya menjadikan dia teman. Nah, itu yang dinamakan suka atau mencintai karena Allah. Akhirnya saya suka ke dia, ke Ustadz Sauki, tetapi alasannya karena Allah Subhanahu wa taala. Selama Ustadz Sauki bisa mendekatkan saya kepada Allah, maka saya suka sama Ustadz Sauki. Nah, begitu juga dengan membenci atas dasar Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat nih, ada teman kita yang eh, perilakunya nggak baik, kita jauhi. Dalam artian kita jauhi dia agar kita tidak terpapar atau terkena sikapnya yang tidak bagus. Itu namanya kita benci perilakunya, bukan benci orangnya. Kita jauhi dia selama dia nakal. Tapi kalau dia sudah nakalnya hilang, ya udah kita balik temenan lah lagi. Itu namanya cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Cinta karena orang itu bisa mendekatkan kita atau orang itu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Benci karena dia orangnya jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Selama orangnya itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, orangnya baik, soleh, kita mencintai dia. Tapi ketika dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala, nakal dan lain sebagainya, maka kita jauhi dia. Itu yang ad-dinu nasihah. Yang pertama nasihah lillah. Nah, yang kedua wali kita bihi, nasihat kepada kitabnya Allah, kepada Al-Quran. Bentuknya macam-macam. Kita mengingatkan saudara kita mengingatkan orang-orang di sekeliling kita. Tapi sebelum mengingatkan orang lain, kita mengingatkan diri sendiri. Bentuknya apa? Bentuknya nasihat kepada kitab Allah atau kepada Al-Quran. Bentuknya yang pertama adalah senantiasa mengingatkan untuk membaca dan menghafalkan Al-Quran. Kita lihat nih, kita kan udah di pesantren. Oh, orang tua kita kok jarang baca Al-Quran ya? Kita ingetin orang tua, kita ajak orang tua kita untuk membaca Al-Quran. Ya ayah, ibu, ayo baca Quran bareng yuk, ngaji bareng yuk, pengen ngaji bareng ayah, pengen ngaji bareng ibu. Kita ingatkan, tapi dengan cara mengajak. Kalau orang tua, kita ingatkan adik kita, saudara kita, kakak kita ingatkan, kak, ayo ngaji bareng yuk, temenin ngaji bareng sama kakaknya. Kakak atau adik, dek, ayo ngaji bareng sama kakak, ngingetin saudaranya atau temennya yang ada di rumah maupun di sekolah.
Nah, kenapa? Karena dengan membaca Al-Quran itu jiwa kita bisa menjadi bersih, hati kita menjadi suci, jiwa kita suci, hati kita bersih, dan iman kita senantiasa bertambah. Itu yang bentuk yang pertama, nasihat kepada Al-Quran atau kepada kitab Allah. Ya, bentuk yang kedua. Nah, bentuk yang kedua ini selalu mengingatkan ketika ada orang yang suka mengaji, selalu mengingatkan membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Kan ada nih orang yang ngajinya ini, yang membaca Al-Quran ini masih belum tahu hukumnya, gunnah, masih belum tahu hukumnya apa iklab, idhar, dan lain sebagainya. Maka kita nasihati bacanya yang baik dan benar. Yang bentuk yang ketiga, senantiasa mengingatkan atau berperilaku mengajarkan Al-Quran untuk generasi selanjutnya. Ini an-nasihatu li kitabi. Yang pertama an-nasihatu lillah, yang kedua an-nasihatu li kitabi, yang ketiga an-nasihatu li rasulihi. Bentuknya bagaimana? An-nasihatu li rasulihi. Bentuk yang pertama adalah dengan mencintai, senantiasa mencintai Rasulillah, mencintai dan mentaati apa yang menjadi mentaati Rasulillah. Bentuk yang pertama, mencintai Rasulullah dengan apa? Dengan senantiasa membaca sholawat kepada beliau, dengan senantiasa melakukan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh beliau. Coba siapa yang sebelum tidur selalu membaca doa, yang sebelum masuk atau keluar dari kamar mandi membaca doa? Siapa yang ketika sebelum dan setelah makan membaca doa? Semuanya adalah ajaran Rasulullah, adalah merupakan sunnah Rasulullah. Siapa nih yang masih belum membaca doa ketika mau belajar, ketika mau keluar atau masuk dari rumah? Siapa? Atau ada yang belum tahu doanya? Nah, ini. Atau yang ketika tidur menghadap caranya dengan menghadap kiblat. Terus miring ke kanan. Nah, itu cara tidurnya Rasulullah. Bentuk yang pertama adalah dengan mencintai dan taat pada Rasulullah. Bentuk yang kedua, nasihat kepada Rasulullah adalah dengan membaca sejarah, membaca sejarahnya Rasulullah. Membaca sejarahnya Rasulullah ini dengan membaca sejarahnya Rasulullah, akhirnya kita tahu, oh ternyata kayak gini akhlaknya Rasulullah. Oh ternyata beliau semulia ini adabnya Rasulullah. Ini sedikit cerita dari akhlaknya Rasulullah. Saya pernah baca di satu cerita tentang Rasulullah. Jadi ada seorang perempuan tua Yahudi. Perempuan tua Yahudi ini tiap hari itu berdiri di pasar. Orang tua perempuan tua Yahudi ini buta. Tiap hari kerjaannya itu berdiri di pasar sambil teriak-teriak bahwasanya Nabi Muhammad seorang pembohong, Nabi Muhammad seorang yang pemfitnah, Nabi Muhammad
pokoknya yang jelek-jelek, pokoknya kerjaannya tiap hari teriak-teriak di pasar, ngata-ngatain Nabi Muhammad, menjelek-jelekan Nabi Muhammad. Tetapi dan perempuan tua Yahudi ini kan buta. Akhirnya karena teriak-teriak itu uh, kelelahan, akhirnya ada seseorang yang makan. Menyuapinya makan, terus setelah disuapi makan, berterima kasih pada orang yang menyuapi. Dia kan nggak tahu menyuapi pada orang yang menyuapi, terus sambil memberikan nasihat, jangan percaya sama Nabi Muhammad itu pembohong, Nabi Muhammad itu jahat, Nabi Muhammad itu tukang fitnah dan lain sebagainya. Akhirnya yang menyuapi ini iya gitu aja. Terus besoknya lagi kayak gitu lagi. Orang tua, perempuan tua ini berdiri di pasar, teriak-teriak sambil menjelek-jelekkan Rasulullah. Terus datang lagi seseorang yang menyuapinya. Setelah menyuapi, berterima kasih, dinasihati jangan percaya Nabi Muhammad. Terus kayak gitu tiap hari kayak gitu. Akhirnya suatu ketika Nabi Muhammad sakit. Nabi Muhammad ini sakit. Seneng ini. Siapa namanya? Orang ini seneng mendengar kabar Nabi Muhammad sakit. Akhirnya teriak-teriaknya makin semangat. Bahwasanya Nabi Muhammad sakit, dijelek-jelekan. Tetapi ada hal yang janggal. Ketika di hari itu tidak ada seorang pun yang menyuapinya makan. Setelah tanya-tanya, ternyata yang menyuapinya setiap hari ketika dia setelah teriak-teriak menjelek-jelekkan Nabi adalah Nabi Muhammad. Orang yang menyuapinya tiap hari adalah orang yang tiap hari dia kata-katain, yang dia tiap hari jelek-jelekan. Kayak gitu sampai kepada orang yang menjelek-jelekkan dirinya sendiri, Nabi Muhammad masih berlaku baik. Akhirnya dengan melihat akhlak Rasulullah yang seperti itu, akhirnya wanita Yahudi ini masuk Islam. Nah, subhanallah, akhlak Rasulullah kepada anak kecil, sayangnya Rasulullah kepada anak kecil, sama anak yatim, sama anak yang yatim piatu. Akhlaknya Rasulullah kepada teman-temannya, kepada para sahabatnya, kepada orang lain, subhanallah. Makanya kita harus senantiasa membaca sejarah Nabi. Kita ajak nih orang tua kita ajak siapa, kakak kita, saudara kita, atau teman-teman kita membaca sejarah Nabi. Bagaimana Nabi ketika diusir dari Taif. Nah, diusir dari suatu daerah Taif sambil dilempar sama malaikat Jibril. Malaikat Jibril marah, bilang ke Nabi Muhammad, "Wahai Nabi, wahai Rasulullah, jika engkau rela, maka akan aku tindihkan gunung kepada mereka." Saking marahnya malaikat Jibril, karena Nabi Muhammad mau berdakwah di sana, tapi ternyata diusir, dilempari batu sampai giginya itu ada yang tanggal, ada yang pecah, sampai segitunya, sampai berdarah-darah, sampai giginya tanggal dan lain sebagainya. Malaikat Jibril marah, tapi setelah bilang ke Nabi Muhammad kayak gitu, tak lemparin gunung ya Nabi. Orang-orang Taif ini, kata Nabi, jangan. Siapa tahu kelak keturunannya ada yang masuk Islam. Saking sayangnya kepada umatnya. Nah, wali a'immatil muslimin wa ammatihim, dan juga kepada seluruh orang Islam, baik yang pemimpin-pemimpinnya maupun orang-orang awamnya. Rawahul Muslim. Sekian dari saya. Oh ya,
Mari kita senantiasa ingat yang di rumah, ada ingat-ingat atau ini apa namanya, sadar diri karena masih di rumah. Ayo kita senantiasa eh, berbakti kepada orang tua. Ya, mungkin itu saja nasihat saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.